Ayah tidak setuju. Jika ayah mertuamu masih ada, beliau sudah pasti kecewa. Penolakan ayah jelas membuatku sangat kecewa. Ia masih saja menjaga perasaan orang yang jelas-jelas sudah tidak ada dan malah membuatku kecewa. Apakah aku tak berharga untuk dirinya? Ayah, ini hidup Nara. Dia tak pernah bahagia selama menikah. Mbak Naya membelaku. Itu karena dia yang membangkang dan tak mau mengikuti setiap perkataan mertuanya. Ayah terlihat marah dan tak mau memandangku. Aku menatap langit-langit rumah yang berwarna putih. Sudah pasti catnya baru diperbaharui. Aku mengerjap berkali-kali berusaha menahan agar air mata tidak menetes. Ayah jangan menghakimi Nara. Dia pasti punya alasan. Allah, kau jangan membela adikmu. Dia akan semakin membangkang karena kau selalu saja seperti ini. Kapan anak itu akan dewasa jika kau selalu memanjakannya? Ayah tak mau kalah. Aku masih berusaha menahan air mata. Ayah, tolong pahami perasaan Nara. Dia juga harus bahagia. Hidupnya bukan untuk didedikasikan pada mertua dan suami yang tak bisa membuatnya bahagia. Mengapa ayah selalu saja memaksakan semuanya? Adikku tak boleh seperti diriku. Cukup aku yang ayah tekan. Tak boleh ini, tak boleh itu. Jangan menjadikan adikku seperti aku. Aku tak tega. Mbak Naya menekankan kalimat terakhir. Apa kau bilang? Kau menyalahkan ayah karena dulu selalu melarang semua yang kau inginkan. Namun lihatlah kehidupanmu sekarang. Kau sudah hidup bahagia. Kau punya suami dan penghasilan yang bisa menunjang segalanya. Ayah, apa dengan memiliki suami dan uang? Hidup seseorang sudah bisa dikatakan bahagia. Tidak ayah, aku tak pernah merasakan masa remaja yang sesungguhnya dan ayah juga menerapkan itu pada Nara. Dia dinikahkan di usia yang harusnya digunakan untuk mengenal dunia remaja yang pastinya tak bisa terulang lagi. Dia tak pernah merasakan jalan-jalan bersama temannya. Tak pernah menikmati kehidupan layaknya teman-temannya yang lain. Ayah, apakah ayah sadar bahwa kebahagiaan kami direnggut oleh ayah sendiri? Tamparan ayah mendarat ke pipi Mbak Naya. Aku terkejut. Mataku melebar. Untung saja Mas Putra sedang keluar. Berani kau mengomentari didikan ayah. Kau kira siapa yang akan mendidikmu selain ayah? Ibumu sudah tak ada dan kau seharusnya patuh padaku. Ayah berteriak. Urat-urat lehernya terlihat menyembul. Nara, lihat, kau harusnya sadar kedatanganmu kemari hanya membuat kami berkonflik. Kau senang, harusnya kau tak perlu datang. Jangan sampai aku mendengar kabar tentang perceraianmu. Jangan membuat ayah malu dengan sikap kekanakanmu itu. Ayah kembali berteriak membuatku tak bisa lagi menahan tangis. Jika kau bercerai, ayah tidak akan mendapat uang dari Agung. Aku membuka mulut tak percaya. Fakta yang sebenarnya baru ku ketahui. Aku seperti anak yang dijual. Ayahku menjual kebahagiaanku. Ayah, apa artinya aku untuk ayah? Apakah anak-anak ayah hanya digunakan untuk menghasilkan uang? Ayah tak pernah bertanya bagaimana kabarku. Bagaimana hidupku di rumah mertua. Apakah aku baik-baik saja? Apakah aku bahagia? Yang ayah tahu hanyalah uang. Ayah hanya menghubungiku saat meminta uang dan menyuruhku bekerja agar menghasilkan uang sendiri untuk menambah bulanan ayah. Aku terseduh-seduh. Mbak Naya pun demikian. Jangan membantah. Kalian harusnya bersyukur karena ayah merawatmu sedari kecil. Bukan ayah yang merawat kami. Ayah justru membuang kami dan menitipkan kami ke rumah bibi. Dan saat kami sudah bisa disuruh-suruh, ayah malah merebut kami secara paksa dari bibi. Aku kembali mengingat masa itu. Saat aku lulus sekolah menengah atas, ayahku tiba-tiba datang dan mengemas pakaian kami. Mbak Naya yang sudah bekerja terpaksa ikut karena ayah memaksa. Sedangkan aku juga harus ikut karena ayah membawa Mbak Naya. Aku tak bisa berpisah dari Mbak Naya. Setelah Mbak Naya menikah, justru akulah yang menjadi sasaran ayah. Aku harus segera menikah mengikuti jejak saudaraku sendiri. Katanya ayah sudah tak sanggup membiayai kuliahku. Padahal, selama ini Mbak Nayalah yang membanting tulang untuk membiayai segalanya. Ia tak mau melihatku seperti dirinya yang tak bisa merasakan bangku kuliah karena tak memiliki biaya. Karena keterampilan tangannya, Mbak Naya memiliki pelanggan tetap. Keterampilan menjahitnya sangatlah membantuku. Pokoknya kau tak boleh bercerai. Jika mertuamu meminta Agung untuk menceraikanmu, maka kau harus memohon. Kalau perlu berlututlah di kaki mertuamu agar kau dipertahankan di keluarga itu.
Jangan membuat semuanya kacau. Ayah masih butuh uang dari Agung. Ayah seperti menjual Nara. Bercerailah Nara. Mbak mendukungmu. Apa kau punya hak untuk menyuruh adikmu bercerai? Sebagai kakak aku berhak melihat adikku bahagia. Mbak Naya menghampiriku dan meraih tanganku. Ikutlah denganku. Aku mendukungmu. Mbak Naya meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Jika kau telah bercerai, maka kemarilah. Kakak siap menampung adikku ini. Ia tersenyum. Tetapi aku tahu bahwa sebenarnya Mbak Naya juga tersiksa. Maafkan aku. Gara-gara membelaku Mbak harus menanggung akibatnya. Tuturku penuh penyesalan. Aku memang harus melindungimu. Sebagai saudara satu-satunya, akulah yang harus membelamu. Suamimu tak bisa diharapkan. Ia tertawa hambar. Mungkin ingin menghiburku. Mbak, kau tak perlu berusaha untuk melihatku tersenyum. Aku tak apa. Daripada harus bersedih terus-menerus. Lebih baik kami memang harus berpisah. Dia lelaki yang belum bisa membina rumah tangga. Masih berada di bawah telunjuk ibunya. Agung seperti boneka. Kutatap langit senja yang begitu menawan. Mbak Naya mengajakku ke pantai untuk menghindari omelan ayah. Ya, meski nantinya beliau tetap akan marah. Tapi ayah tidak akan berani mengomel jika Mas Putra sedang berada di rumah. Aku tahu sifat ayah yang selalu keras kepada anak gadisnya. Tetapi tak berani mengomeli kami jika berada di depan menantu mereka. Entahlah. Tetapi ayah ingin selalu terlihat sempurna di depan menantunya. Bukan tanpa alasan. Ayah hanya ingin mendapat upah dari para menantu. Ya, ia selalu saja diberikan uang oleh para menantunya. Padahal, biaya hidupnya sudah ditanggung oleh Mbak Naya. Tetapi mengapa ia selalu saja menghabiskan uang dengan segala hobinya yang tak jelas? Di usia tuanya, ia suka memancing dan berkemah bersama teman-temannya. Namun kami mengerti, mungkin ayah kesepian. Dan untuk menghilangkan rasa kesepiannya ia melakukan perjalanan yang menurut kami cukup berbahaya. Ayah jarang pulang dan sibuk berkemah, memancing dan kegiatan yang akan membuatnya melupakan ibu. Aku kerap marah padanya. Mengapa ia ingin melupakan ibu? Padahal kami sama sekali tak berniat untuk melupakan satu momen pun bersamanya. Dan kini akhirnya aku paham. Ayah tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan karena kehilangan orang yang paling dicintainya. Kematian ibu jelas meninggalkan luka yang mendalam bagi ayah. Kau mendapat panggilan Nara. Suara Mbak Naya membuyarkan lamunanku. Kuperhatikan kau sering sekali melamun. Jangan menyimpan masalahmu sendiri. Ada aku di sini. Lanjutnya membuatku mengangguk paham. Kutatap layar ponselku dan segera menjauh dari Mbak Naya. Tak mungkin aku menjawab panggilan dari Rio jika berada di dekatnya. Ia bisa saja curiga. Ya, ada apa? Tanyaku setelah mendekatkan ponsel di telinga. Kau ada di mana? Seorang laki-laki bertanya di seberang sana. Aku di pantai bersama kakakku. Aku melihatmu. Aku menatap sekelilingku. Tetapi tidak menemukan orang lain di sana. Suara tawanya yang renyah membuat sudut bibirku terangkat. Kau sedang menjahiliku. Hahaha. Kau berharap aku datang ke tempatmu. Celetuknya yang membuat napasku sedikit sesak. Hei, jangan macam-macam. Tunggu saja aku sampai pulang. Aku berteriak emosi. Tak lama kemudian tertawa canggung. Untuk apa kau datang kemari? Tak ada alasan yang kuat bukan? Aku punya alasan yang kuat. Alisku berkerut dan membutuhkan kelanjutan dari kalimatnya. Kau Anara Alfatunisa Zaiba. Ada rasa nyaman sekaligus tak enak ketika mendengar kalimat itu. Aku tak boleh senang. Kami tidak boleh seperti ini. Kemungkinan hatiku saat ini hanya sedang butuh sandaran. Aku tak mau menjadikan Rio sebagai pelampiasan dari semuanya. Lelaki itu berhak bahagia dan aku tak boleh menjadi penghalangnya. Jika nantinya aku menyandang status janda, siapa yang akan menerimaku sebagai menantu? Tak ada yang mau memiliki menantu janda. Hei, kau mendengarku? Jangan melamun. Kau membuatku khawatir. Takut jin penunggu pantai merasukimu. Ia masih tertawa. Terdengar suara klakson motor di dekatnya. Aku menoleh sebab mendengar suara yang sama di jalan yang tak jauh dari tempatku. Aku tidak melamun. Sekarang kau ada di mana? Aku sedikit berbisik. Entah suaraku masih terdengar atau tidak, sebab angin cukup kencang. Aku berjalan mendekat ke sebuah pohon yang cukup besar. Aku sedang berjalan menuju ke apartemen.
Aku mematikan panggilan dan mendengarnya mengomel sebab aku memutuskan secara sepihak. Aish, mengapa kau mematikannya? Dasar gadis nakal, apa kau sangat senang mengerjaiku? Aku berpura-pura kesal, sambil melipat kedua lengan di dada. Ia hanya memperlihatkan sebuah cengiran yang menurutku sangat menggemaskan. Aku tak mengikutimu. Hanya ingin berjalan-jalan saja. Kau tahu aku cukup stres dan frustrasi selalu menetap di apartemen. Aku butuh refreshing. Sahutnya yang ku tahu hanya sebuah kebohongan untuk mengelak semua pikiran negatifku. Mengapa kau memilih tempat ini? Padahal, ada banyak tempat lain untuk refreshing. Ya, karena aku penasaran dan ingin ke sini. Ia menggaruk tengkuknya yang mungkin saja tidak gatal. Aku mendecakkan lidah kesal. Hanya itu alasannya. Kau yakin? Aku masih berusaha agar dia berkata jujur. Ia menunduk, lalu menatapku lagi. Rio terlihat resah dan berat untuk menjawab. Aku merindukanmu. Aku tertegun. Dia tak boleh seperti ini. Kau tak boleh seperti itu, Yo. Aku masih berstatus istri orang. Jawabku sedikit merasa tak senang. Mengapa kita dipertemukan di waktu yang kurang tepat? Apakah ini menandakan bahwa dia bukanlah jodohku? Ya sudah jelas, bahwa Rio bukanlah jodohku. Pria itu sebaiknya mencari jodoh dari kalangan yang sepadan. Berstatus gadis dan belum tersentuh. Meski aku pun belum tersentuh, tetap saja statusku sudah tidak available. Meskipun nanti statusku berubah menjadi janda, tetapi di mata orang lain janda adalah wanita yang tak seperti gadis lagi. Padahal, belum tentu semua janda sudah jebol. Ada yang masih ting-tingkok. Buktinya diriku. Nara dia siapa? Aku kembali tertegun saat menyadari bahwa Mbak Naya ada di sini. Ah, dia temanku Mbak. Mbak Naya mengerutkan alis. Oh teman. Teman dari mana? Teman menulis yang juga lagi liburan di sini. Suaraku sedikit bergetar. Aku gugup menjelaskan hubunganku dengan Rio seperti apa. Padahal apa susahnya mengatakan bahwa kami hanya teman saja. Benar begitu. Ia masih menatapku curiga. Aku temannya. Ya, teman sesama penulis. Rio tersenyum canggung. Aku ingin tertawa melihat sikapnya yang malu-malu seperti ini. Mbak Naya mengangguk. Oh, tapi mengapa kau juga memilih kemari? Rio memiringkan kepalanya. Entahlah. Tapi tiba-tiba saja aku ingin kemari. Jawabnya yang mengisyaratkan sebuah kebetulan semata. Penginapanmu tidak jauh dari sini ya? Aku mulai mengajaknya. Berbincang. Ia mengangguk. Jika kau senggang, mampirlah ke rumah kami. Tawar Mbak Naya yang membuatku sontak melebarkan mata. Mengapa ia harus mengajak Rio segala? Ah, terima kasih atas tawarannya. Kami pulang dulu. Mbak Naya menarikku. Aku menoleh dan hanya mengangguk pelan saat menatap Rio. Ia terlihat kecewa melihatku yang akan pergi. Rio menaikkan ibu jari dan kelingking membentuk gestur seperti orang yang sedang melakukan panggilan telepon. Kuangkat tanganku dan membentuk gestur setuju. Jangan seperti itu, Ra. Mbak Naya menegurku. Dari tatapan mata kalian aku sudah tahu. Ingat kau masih berstatus istri orang. Aku kembali menunduk dan hanya terdiam. Maaf. Cicitku pelan. Mengapa kau harus meminta maaf? Mbak Naya menghadangku, sehingga aku berhenti melangkah. Hei, tegakkan bahumu. Ia memegang bahuku dan menatapku dengan bersungguh-sungguh. Cinta tak bisa dipaksakan. Kita tak tahu dengan siapa kita akan melabuhkan hati ini. Meski sekarang kau bisa mencintai orang lain, tapi lepaskan dulu statusmu. Mbak tidak mengajarimu hal yang tak pantas. Namun, kau juga harus merasakan cinta yang sesungguhnya. Cinta dari orang-orang yang juga mencintaimu.